Di sebuah pesantren yang terletak di pedesaan yang tenang, suasana pagi dipenuhi dengan suara burung berkicau dan aroma segar dari dedaunan. Pesantren ini dikenal sebagai tempat yang mendidik generasi muda dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat. Disinilah Ustaz Harun, seorang pemuka agama yang dihormati, mengajar para santri dengan penuh dedikasi. Ustaz Harun adalah sosok yang berwibawa. Dengan janggut yang rapi dan mata yang tajam, ia selalu mampu menarik perhatian santri-santrinya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membimbing mereka dalam memahami makna kehidupan. Setiap kali ia berbicara, suaranya yang tenang dan penuh keyakinan membuat setiap santri merasa terinspirasi. Namun, di balik ketegasan dan kebijaksanaannya, ada sisi lembut yang jarang terlihat. Zulaiha, seorang santri berusia 18 tahun, adalah salah satu murid yang paling rajin di pesantren. Ia dikenal sebagai gadis yang polos, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Zulaiha selalu duduk di barisan depan saat Ustaz Harun mengajar. Matanya berbinar-binar mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Ia sangat menghormati Ustaz Harun dan terpesona oleh cara mengajarnya yang penuh hikmah. Suatu pagi, setelah pelajaran selesai, Zulaiha merasa bersemangat untuk membantu Ustaz Harun menyiapkan materi ajar untuk kelas berikutnya. Ia tahu bahwa Ustaz Harun seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mencari referensi tambahan. Dengan tekad yang kuat, Zulaiha mendekati Ustaz Harun. "Ustaz, bolehkah saya membantu Ustaz menyiapkan materi ajar?" tanya Zulaiha dengan suara lembut. Ustaz Harun menatapnya dengan senyuman hangat. "Tentu, Zulaiha. Bantuanmu akan sangat berarti. Mari kita ke perpustakaan." Mereka berdua berjalan menuju perpustakaan, di mana rak-rak buku berjejer rapi. Zulaiha merasa berdebar-debar saat berada di dekat Ustaz Harun. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap sosok yang selalu ia idolakan. Di dalam perpustakaan, Ustaz Harun mulai mencari buku-buku yang diperlukan, sementara Zulaiha membantu merapikan beberapa buku yang berserakan. "Ustaz, saya sangat suka pelajaran tentang cinta dalam Islam. Apa yang Ustaz pikirkan tentang cinta sejati?" Zulaiha bertanya, berusaha untuk memulai percakapan. Ustaz Harun berhenti sejenak, menatap Zulaiha dengan serius. Cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan saling menghormati. Dalam Islam, cinta bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga tindakan. Kita harus mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga dengan bijaksana. Zulaiha mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan Ustaz Harun. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang kuat antara mereka, meskipun ia tahu bahwa Ustaz Harun adalah gurunya. "Apakah Ustaz percaya bahwa cinta bisa tumbuh antara guru dan murid?" tanyanya, berani mengungkapkan rasa ingin tahunya. Ustaz Harun tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Cinta dalam konteks yang berbeda bisa muncul, tetapi kita harus selalu menjaga batasan. Hubungan antara guru dan murid harus didasarkan pada rasa hormat dan pengertian. Zulaiha merasa hatinya bergetar mendengar jawaban Ustaz Harun. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ustaz Harun lebih dari sekadar rasa hormat. Namun, ia juga menyadari bahwa perasaan itu mungkin tidak pantas untuk diungkapkan. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai topik, dari pelajaran agama hingga kehidupan sehari-hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan Zulaiha merasa sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Ustaz Harun. Setiap tawa dan senyuman yang mereka bagi membuat Zulaiha merasa lebih dekat dengan sosok yang ia kagumi. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Ia takut jika perasaannya terlalu dalam, ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Setelah beberapa jam, mereka selesai menyiapkan materi ajar. Ustaz Harun menatap Zulaiha dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Zulaiha. Bantuanmu sangat berarti. Kamu adalah santri yang luar biasa." Zulaiha merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. "Terima kasih, Ustaz. Saya hanya ingin belajar lebih banyak." Saat mereka berjalan keluar dari perpustakaan, Zulaiha merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Setiap kali Ustaz Harun menatapnya, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Namun, ia berusaha untuk menepis perasaan itu, berfokus pada pelajaran dan tanggung jawabnya sebagai santri. Hari-hari berlalu, dan Zulaiha terus berusaha untuk menjaga jarak emosional dari Ustaz Harun. Namun, setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar-debar.
Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ustaz Harun, di sisi lain, juga merasakan ketertarikan yang sama, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa sebagai seorang guru, ia harus menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan perasaan itu mengganggu tugasnya. Suatu sore, saat Zulaiha sedang duduk di taman pesantren, ia melihat Ustaz Harun sedang berbincang dengan beberapa santri lainnya. Ia merasa cemburu melihat Ustaz Harun tersenyum dan tertawa. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah Ustaz Harun pernah merasakan hal yang sama terhadapnya. Zulaiha memutuskan untuk pergi ke danau kecil di dekat pesantren untuk merenung. Ia duduk di tepi danau, memandangi air yang tenang. Dalam pikirannya, ia berusaha untuk memahami perasaannya. Mengapa aku merasa seperti ini? Tanyanya pada diri sendiri. Apakah ini cinta? Atau hanya kekaguman? Saat ia merenung, Zulaiha teringat akan nasihat Ustaz Harun tentang cinta. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan komitmen. Ia bertekad untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu fokusnya dalam belajar. Namun, saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Zulaiha tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ustaz Harun semakin dalam, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Dengan tekad yang kuat, Zulaiha memutuskan untuk tetap fokus pada studinya dan menghormati hubungan mereka sebagai guru dan murid. Di dalam hatinya, ia berharap bahwa suatu hari, ia bisa mengungkapkan perasaannya dengan cara yang tepat. Namun, untuk saat ini, ia harus belajar untuk menahan perasaan itu dan menjaga jarak emosional. Zulaiha tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Malam di pesantren terasa tenang, dengan suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan. Zulaiha duduk di kamarnya, merenungkan perasaannya yang semakin membingungkan. Setiap kali ia melihat Ustaz Harun, hatinya berdebar-debar, dan setiap senyuman yang diberikan Ustaz Harun seolah menambah beban di dalam dadanya. Ia merasa terjebak antara rasa hormat yang mendalam dan perasaan yang lebih dalam yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari-hari berlalu, dan Zulaiha berusaha untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayangan Ustaz Harun selalu menghantuinya. Ia seringkali teringat akan percakapan mereka di perpustakaan, saat mereka membahas cinta dan pengorbanan. Kata-kata Ustaz Harun terus terngiang di telinganya, membuatnya semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Suatu malam, setelah pelajaran selesai, Zulaiha memutuskan untuk pergi ke taman. Ia ingin merenung dan mencari jawaban atas kebingungannya. Saat ia duduk di bangku taman, ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dalam keheningan malam, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Zulaiha, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apakah ini cinta? Atau hanya kekaguman? Tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa bingung, tetapi satu hal yang pasti, perasaannya terhadap Ustaz Harun semakin kuat. Di tengah merenung, Zulaiha mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Ustaz Harun berjalan menuju taman. Jantungnya berdegup kencang. Ustaz, sapanya, berusaha untuk terdengar tenang. Zulaiha, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Tanya Ustaz Harun dengan nada lembut. Ia duduk di samping Zulaiha, dan kedekatan itu membuat Zulaiha merasa semakin gugup. Saya hanya merenung, Ustaz. Malam ini sangat indah, jawab Zulaiha, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang membara. Ustaz Harun tersenyum, menatap langit malam. Iya, malam yang tenang seperti ini memang cocok untuk merenung. Terkadang, kita perlu waktu untuk diri sendiri agar bisa memahami apa yang kita rasakan. Zulaiha merasa seolah-olah Ustaz Harun bisa membaca pikirannya. Ustaz, bagaimana jika seseorang merasa bingung dengan perasaannya? Bagaimana cara mengetahui apakah itu cinta atau sekadar kekaguman? Tanyanya, berani mengungkapkan kebingungannya. Ustaz Harun menatap Zulaiha dengan serius. Cinta sejati adalah perasaan yang mendalam, yang melibatkan pengorbanan dan komitmen. Jika kamu merasa ingin memberikan yang terbaik untuk orang itu, dan jika perasaan itu membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka itu bisa jadi cinta. Zulaiha merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan Ustaz Harun. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut dan ragu menghalanginya. Tapi, Ustaz, bagaimana jika perasaan itu tidak pantas? Bagaimana jika itu hanya perasaan sementara?
Tanyanya, suaranya bergetar. Ustaz Harun menghela napas, seolah memahami keraguan yang ada di dalam hati Zulaiha. Perasaan adalah hal yang wajar, Zulaiha. Kita tidak bisa mengontrol apa yang kita rasakan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perasaan itu. Jika kamu merasa bahwa perasaanmu tidak pantas, maka kamu harus bijak dalam menanganinya. Zulaiha merasa semakin bingung. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi ia takut akan konsekuensinya. Ustaz, saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ungkapnya, suaranya hampir berbisik. Ustaz Harun menatap Zulaiha dengan lembut. Terkadang, kita perlu berani untuk jujur pada diri sendiri. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam, mungkin sudah saatnya untuk menghadapinya. Namun, ingatlah untuk selalu menjaga batasan dan menghormati diri sendiri. Mendengar kata-kata Ustaz Harun, Zulaiha merasa seolah-olah ada harapan baru dalam hatinya. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Terima kasih, Ustaz. Saya akan mencoba untuk lebih memahami perasaan saya. Jawabnya, berusaha untuk tersenyum meskipun hatinya bergejolak. Setelah percakapan itu, Zulaiha merasa sedikit lebih tenang. Namun, saat ia kembali ke kamarnya, perasaan itu kembali menghantuinya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Beberapa hari kemudian, Zulaiha memutuskan untuk menulis surat kepada Ustaz Harun. Ia merasa bahwa menulis bisa membantunya mengungkapkan perasaannya tanpa harus langsung mengatakannya. Dalam surat itu, ia menuliskan betapa ia menghargai semua yang telah diajarkan Ustaz Harun dan bagaimana perasaannya terhadapnya semakin dalam. Namun, ia juga menekankan bahwa ia tidak ingin merusak hubungan mereka sebagai guru dan murid. Setelah menulis surat itu, Zulaiha merasa lega. Ia menyimpan surat itu di dalam buku catatannya, berencana untuk memberikannya kepada Ustaz Harun pada waktu yang tepat. Namun, setiap kali ia melihat Ustaz Harun, rasa takut dan ragu kembali muncul. Ia merasa tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Suatu sore, saat Zulaiha sedang belajar di perpustakaan, ia melihat Ustaz Harun sedang berbincang dengan beberapa santri lainnya. Ia merasa cemburu melihat Ustaz Harun tersenyum dan tertawa. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah Ustaz Harun pernah merasakan hal yang sama terhadapnya. Zulaiha berusaha untuk mengalihkan perhatian dan fokus pada pelajarannya. Namun, pikirannya terus melayang kepada Ustaz Harun. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Setiap kali ia melihat Ustaz Harun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Malam itu, Zulaiha kembali ke kamarnya dan mengambil surat yang telah ia tulis. Ia membacanya kembali, merasakan setiap kata yang ia tulis. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa bingung, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaannya. Dengan tekad yang baru, Zulaiha memutuskan untuk memberikan surat itu kepada Ustaz Harun. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berani, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik perasaannya. Ia ingin jujur pada dirinya sendiri dan pada Ustaz Harun. Keesokan harinya, Zulaiha mencari momen yang tepat untuk memberikan surat itu. Ia merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Saat Ustaz Harun selesai mengajar dan para santri mulai meninggalkan kelas, Zulaiha menghampiri Ustaz Harun dengan hati yang berdebar. Ustaz, bolehkah saya berbicara sebentar? Tanyanya, suaranya bergetar. Ustaz Harun menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Zulaiha. Ada apa? Zulaiha mengeluarkan surat dari bukunya dan memberikannya kepada Ustaz Harun. Ini untuk Ustaz. Saya harap Ustaz bisa membacanya. Ustaz Harun menerima surat itu dengan bingung. Apa ini? Tanyanya. Tetapi Zulaiha hanya tersenyum dan mengangguk. Silakan dibaca, Ustaz. Terima kasih. Jawabnya, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Ustaz Harun yang tertegun dengan surat di tangannya. Saat Zulaiha berjalan menjauh, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar, dan kini semua tergantung pada Ustaz Harun. Ia berharap agar surat itu bisa menjelaskan perasaannya tanpa mengganggu hubungan mereka sebagai guru dan murid. Namun, di dalam hatinya,
Ia juga merasa cemas akan reaksi Ustaz Harun. Hari-hari setelah Zulaiha memberikan surat kepada Ustaz Harun terasa seperti perjalanan yang penuh ketegangan. Setiap kali ia melihat Ustaz Harun, hatinya berdebar-debar, dan ia merasa cemas menunggu reaksi dari gurunya. Zulaiha berusaha untuk tetap fokus pada pelajaran dan aktivitas di pesantren, tetapi pikirannya selalu melayang kepada surat yang telah ia berikan. Ustaz Harun, di sisi lain, merasa tertegun setelah membaca surat Zulaiha. Ia tidak menyangka bahwa santrinya yang polos dan cerdas itu memiliki perasaan yang begitu dalam terhadapnya. Dalam surat tersebut, Zulaiha mengekspresikan rasa kagumnya, tetapi juga menekankan bahwa ia tidak ingin merusak hubungan mereka sebagai guru dan murid. Ustaz Harun merasa terharu dan bingung sekaligus. Ia tahu bahwa perasaan Zulaiha adalah sesuatu yang tulus, tetapi ia juga menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Setelah beberapa hari merenungkan isi surat itu, Ustaz Harun memutuskan untuk berbicara dengan Zulaiha. Ia ingin menjelaskan perasaannya dan memberikan nasihat yang bijak. Namun, ia juga merasa khawatir tentang bagaimana Zulaiha akan merespons. Ia tidak ingin menyakiti hati santrinya, tetapi ia juga tidak ingin memberikan harapan yang salah. Suatu sore, setelah pelajaran selesai, Ustaz Harun memanggil Zulaiha untuk berbicara. "Zulaiha, bisakah kamu datang ke ruanganku sebentar?" tanyanya dengan nada lembut. Zulaiha merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu, tetapi ia juga merasa cemas. "Tentu, Ustaz. Saya akan segera datang," jawabnya, berusaha untuk terdengar tenang. Setelah beberapa menit, Zulaiha memasuki ruang Ustaz Harun. Ruangan itu sederhana, dengan rak buku yang penuh dengan kitab-kitab agama dan beberapa foto kegiatan pesantren. Ustaz Harun duduk di mejanya, menatap Zulaiha dengan serius. "Terima kasih telah datang, Zulaiha. Saya sudah membaca suratmu," kata Ustaz Harun, suaranya tenang tetapi penuh perhatian. Zulaiha merasa gugup. "Ustaz, saya berharap surat itu bisa menjelaskan perasaan saya," ungkapnya, suaranya bergetar. Ustaz Harun mengangguk. "Saya menghargai kejujuranmu. Perasaanmu adalah hal yang wajar, dan saya sangat menghormati itu. Namun, kita juga harus bijaksana dalam menghadapinya." Zulaiha menundukkan kepala, merasa campur aduk. "Saya tidak ingin merusak hubungan kita, Ustaz. Saya hanya ingin jujur tentang apa yang saya rasakan," katanya, air mata mulai menggenang di matanya. Ustaz Harun merasa hatinya tergerak melihat Zulaiha yang begitu emosional. "Zulaiha, hubungan antara guru dan murid adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita harus menjaga batasan agar hubungan ini tetap sehat dan saling menghormati. Namun, saya juga ingin kamu tahu bahwa perasaanmu adalah sesuatu yang indah." Zulaiha mengangkat wajahnya, menatap Ustaz Harun dengan penuh harap. "Jadi, Ustaz tidak marah pada saya?" "Tidak, Zulaiha. Saya tidak marah. Saya justru merasa terharu bahwa kamu bisa mengungkapkan perasaanmu dengan begitu tulus. Namun, kita harus berpikir dengan hati-hati tentang langkah selanjutnya," jawab Ustaz Harun, suaranya lembut. Zulaiha merasa lega mendengar kata-kata Ustaz Harun. "Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya tidak ingin perasaan ini mengganggu fokus saya dalam belajar," tanyanya, suaranya mulai stabil. Ustaz Harun tersenyum, memberikan dukungan. "Saya sarankan agar kamu tetap fokus pada pendidikanmu. Cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan komitmen. Jika kamu merasa bahwa perasaan ini mengganggu, mungkin lebih baik untuk menjadikannya sebagai motivasi untuk belajar lebih baik." Zulaiha mengangguk, merasa bahwa nasihat Ustaz Harun sangat bijaksana. "Saya akan berusaha, Ustaz. Saya ingin menjadi santri yang baik dan tidak mengecewakan Ustaz." Ustaz Harun tersenyum, merasa bangga pada Zulaiha. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Zulaiha. Ingatlah bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus diungkapkan secara langsung. Terkadang, cinta bisa ditunjukkan melalui tindakan dan pengorbanan." Percakapan itu memberikan Zulaiha semangat baru. Ia merasa bahwa meskipun perasaannya terhadap Ustaz Harun mungkin tidak bisa terwujud, ia masih bisa menghormati hubungan mereka dan tetap fokus pada tujuannya. Ia bertekad untuk belajar lebih giat dan menjadi santri yang lebih baik. Setelah pertemuan itu, Zulaiha merasa lebih tenang. Ia mulai mengalihkan perhatiannya pada pelajaran dan kegiatan di pesantren.
Ia berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu fokusnya. Namun, di dalam hatinya, ia tetap menyimpan rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap Ustaz Harun. Beberapa minggu kemudian, pesantren mengadakan acara besar untuk merayakan hari jadi. Semua santri dan pengajar terlibat dalam persiapan. Zulaiha merasa senang bisa berkontribusi dalam acara tersebut. Ia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyiapkan dekorasi dan menyusun acara. Saat acara berlangsung, Zulaiha melihat Ustaz Harun berdiri di panggung, memberikan sambutan kepada semua santri dan pengunjung. Ia merasa bangga melihat Ustaz Harun berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Dalam hatinya, Zulaiha berdoa agar Ustaz Harun selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Setelah acara selesai, Zulaiha merasa lelah tetapi bahagia. Ia berkumpul dengan teman-temannya, tertawa dan berbagi cerita tentang momen-momen lucu selama persiapan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Zulaiha merasakan ada sesuatu yang hilang. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha untuk melupakan perasaannya, cinta itu tetap ada di dalam hatinya. Malam itu, saat Zulaiha kembali ke kamarnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bersyukur atas pengalaman yang telah ia lalui, meskipun perasaannya terhadap Ustaz Harun tidak bisa terwujud. Ia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan menghormati orang yang kita cintai. Zulaiha memutuskan untuk menulis di dalam jurnalnya. Ia menuliskan semua perasaannya, harapan, dan impian untuk masa depan. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai, termasuk Ustaz Harun. Beberapa bulan kemudian, Zulaiha menyelesaikan studinya di pesantren. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya dan berterima kasih kepada Ustaz Harun atas semua bimbingan dan nasihat yang telah diberikan. Sebelum meninggalkan pesantren, Zulaiha menemui Ustaz Harun untuk mengucapkan selamat tinggal. Ustaz, terima kasih atas semua yang telah Ustaz ajarkan kepada saya. Saya akan selalu menghargai setiap momen yang kita lalui bersama, ungkap Zulaiha, suaranya penuh emosi. Ustaz Harun tersenyum, menatap Zulaiha dengan penuh kebanggaan. Kamu telah menjadi santri yang luar biasa, Zulaiha. Saya yakin kamu akan mencapai banyak hal di masa depan. Ingatlah untuk selalu menjaga nilai-nilai yang telah kamu pelajari di sini. Zulaiha mengangguk, merasa haru. Saya akan, Ustaz. Saya akan selalu mengingat nasihat Ustaz dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat Zulaiha meninggalkan pesantren, ia merasa ada rasa lega dan harapan baru di dalam hatinya. Meskipun perasaannya terhadap Ustaz Harun tidak bisa terwujud, ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus diungkapkan secara langsung. Ia telah belajar untuk menghormati perasaannya dan menjaga hubungan yang baik dengan Ustaz Harun. Dengan tekad yang kuat, Zulaiha melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi tantangan baru dan mewujudkan impian-impian yang telah ia simpan di dalam hatinya. Cinta yang tulus dan pengorbanan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, dan ia akan terus menghargai setiap pelajaran yang telah ia terima di pesantren.